Sebuah mobil plat merah terekam kamera CCTV melaju secara ugal-ugalan di Kabupaten Boyolali, hampir menabrak bocah bersepeda. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati segera panggil Bupati Pati Sudewo. Dorong ketahanan pangan, siswa SMP di Kota Semarang berlatih budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta. Bersama saya, Noveli Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Misteri kematian seorang pemuda yang tewas akibat pengeroyokan dan penikaman di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Para pelaku melakukan aksi pengeroyokan dan penikaman hanya gara-gara bersenggolan dan cekcok dengan korban di kafe. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Karanganyar meringkus 2 pelaku pengeroyokan dan penikaman berinisial RTS dan NIS. Keduanya ditangkap di rumahnya di wilayah Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, usai melakukan aksi penganiayaan. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor pelaku dan korban, pakaian korban, dan sejumlah senjata tajam. Namun pisau lipat yang digunakan untuk menikam korban masih dalam pencarian polisi. Sebelumnya, korban berinisial LNF tewas dengan luka tikaman di Jalan Tentara Pelajar, Desa Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sementara temannya MH menderita luka parah di bagian perut. Cekcok, sempat ada cekcok di dalam, kemudian disuruh keluar, lanjut lagi cekcok di parkiran. Kemudian akhirnya dipisahkan oleh security di sana, akhirnya mereka semua bubar. Kemudian pulang pada pukul sekitar jam 3-an itu, dipepet langsung. Kemudian pada satu jalan, melihat ada yang dari arah bersamaan dengan ciri-ciri yang mungkin dilihat pada saat keadaan mabuk, kemudian dipepet. Pepetlah ini orang yang tadi. Setelah itu langsung dipepet, diberhentikan, langsung diturunkan semua. Kemudian tersangka ini mengambil senjata tajamnya, yaitu ada gunting dan pisau yang masih dalam pencarian kita. Kemudian langsung melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Nugro Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara. 1 hari setelah diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dimakamkan, pihak keluarga menerima amplop coklat dari seorang pria tidak diketahui identitasnya. Amplop tersebut berisi gabus yang dibentuk serupa simbol bintang, hati, dan bunga Kamboja. Keluarga Arya Daru Pangayunan menerima amplop dari seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Amplop coklat diterima oleh asisten rumah tangga istri Daru 1 hari setelah pemakaman Arya Daru Pangayunan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan mengatakan karena merasa terintimidasi, amplop misterius tersebut langsung diserahkan pada Kompolnas saat datang ke rumah Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Hingga kini, pihak keluarga belum bisa memastikan apa maksud dari kiriman amplop tersebut. Nah, kita tidak tahu apa maksud clue dari amplop itu, isi dari amplop itu. Nah, itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu.
Dan amplop itu dilem dengan 2 stiker putih. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi pihak keluarga. Pesan apa yang disampaikan oleh orang misterius tersebut dengan memberikan amplop yang berisi seperti yang saya sampaikan tadi. Keluarga Arya Daru Pangayunan juga mengendus sejumlah kejanggalan lain seperti akun Instagram dan WhatsApp almarhum yang mendadak aktif, padahal telepon seluler diplomat Kemlu itu dinyatakan hilang oleh polisi. Yang lalu, Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini jadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Atas kejanggalan tersebut, Nikolai selaku kuasa hukum berniat mempertanyakan soal akun Instagram dan WhatsApp yang mendadak aktif kepada penyidik Polda Metro Jaya. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membenarkan mobil dinas plat merah yang ugal-ugalan milik Satpol PP. Pemilik mobil telah diberi teguran dan sanksi. Sebuah mobil plat merah tengah terekam kamera CCTV melaju secara ugal-ugalan di Jalan Kampung di Dukuh Logerit, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, mengejar sepeda motor yang melaju kencang dan hampir menabrak bocah bersepeda. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali, Waluyojati membenarkan bahwa mobil yang ugal-ugalan tersebut milik Satpol PP Kabupaten Boyolali dan dipakai oleh salah satu ASN yang menjabat kepala bidang. Ia menyebut saat kejadian, mobil dinas tersebut tengah dipakai anaknya ASN. Yang tertangkap di kamera itu adalah mobil inventaris Satpol PP, Pak. Saya klarifikasi, saya cek, ternyata betul. Jadi itu salah satu inventaris dari Satpol PP. Dan kami komunikasi dengan pemegangnya, Pak ini kok bisa gini? Ya Pak, di bawah anak saya. Namun pada intinya kita sudah damai, sudah bersama-sama, bersalaman, duduk bersama, mencari masalah bersama. Dan akhirnya saling memaafkan di sana. Ya semacam sanksi atau apa ya peringatan pada yang bersama. Sementara itu, Kapolsek Mojosongo Ibtu Hartanto menjelaskan mobil dinas dikendarai sang anak tanpa seizin orang tuanya. Dan pengakuan dari pengemudi mobil plat merah tersebut, mobil digunakan untuk mengejar salah satu kelompok pelajar yang terlibat aksi tawuran karena ingin membantu salah satu kelompok tawuran. Kalau pengakuan dari anak tersebut, itu mengaku mengendarai mobil plat merah tersebut tanpa izin. Tapi yang bersangkutan sudah dikonfirmasi dalam mediasi itu sudah dewasa dan sudah memiliki masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada masalah lagi. Dari pihak yang mengendarai mobil sudah datang dengan orang tuanya ke masyarakat dan diterima oleh Bapak Kadus 1. Kasus tersebut sudah selesai secara damai, namun Dinas Satpol PP Kabupaten Boyolali tetap memberikan sanksi dan teguran kepada ASN yang bertanggung jawab atas mobil dinas tersebut. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.
Pansus Hak Angket DPRD Pati segera panggil Bupati Pati Sudewo. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah berencana memanggil Bupati Pati Sudewo dalam waktu dekat. Pemanggilan Bupati Pati Sudewo akan segera dilakukan, namun sebelumnya Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menggali keterangan dari sejumlah pihak, termasuk ahli hukum tata negara, terkait kebijakan-kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo. Tujuan pemanggilan Bupati Pati untuk mendapatkan keterangan secara detail soal kebijakan yang telah diambil, termasuk menaikkan pajak bumi bangunan atau PBB 250%. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo juga menyampaikan kesiapannya jika sewaktu-waktu dipanggil Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati. Rencana memanggil Pak Bupati kapan, Mas? Nanti bergulir lah, seiringnya waktu nanti ada bergulir, kita mengundang Bupati kapan. Ini kan pasti bisa berjalan, kita menggali dulu, nanti setelah itu kita panggil Pak Bupati. Dari 12 poin yang belum terbahas, berapa? Baru 4 poin yang berjalan ya. Mas sejauh ini untuk fraksi kompak nggak, Mas, untuk pemanggilan Pak Bupati? Saya tidak bisa menilai kompak dan tidak, tapi 7 fraksi ini sudah mengajukan hak angket. Adapun anggota pansus, teman-teman dan masyarakat bisa menilai siapa yang berjuang untuk rakyat, siapa yang tidak, teman-teman bisa nilai. Sementara itu, agenda Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati terdekat adalah mengkonfrontasi pihak inspektorat dan ASN yang disangsi turun jabatan dari eselon 2 menjadi staf biasa. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menanggapi penggantian jabatannya di PDIP Jawa Tengah oleh FX Hadi Rudiatmo. Ia juga menegaskan tidak akan pindah partai dan tetap setia dengan PDIP. Saat menghadiri rapat internal di kantor DPD PDIP Jawa Tengah Senin sore, Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan keputusan dirinya tidak lagi menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah adalah murni mengikuti aturan partai yang melarang rangkap jabatan. Dan saat ini, ia fokus menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif di DPP PDIP periode 2025-2030. Bambang Pacul juga menampik bahwa ia dipecat oleh Ketua Umum PDIP. Lupakan, Bambang Pacul tidak akan pernah pindah partai. Clear ya? Bambang Pacul itu di PDI Perjuangan, nanti sampai kapanpun PDI Perjuangan di ekstrem kowe ekstrem. Iki gendong judul iki. Ekstrem. Dipecat piye Pak Pacul? Ya dipecat tetep aku merasa PDI Perjuangan. Nah. Pindah partai ora Pacul? 100% tidak. Ada iming-iming, udahlah lupakan. Sebelumnya, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif di DPP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Berdasarkan ADART, rangkap jabatan tidak diperbolehkan sehingga partai menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD yakni FX Hadi Rudiatmo yang sebelumnya Ketua DPC PDIP Solo. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di berita politik, Saudara, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk memprioritaskan penurunan angka pengangguran yang dinilai masih tinggi. Di sela-sela Muswil PKS Jawa Tengah 2025, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Tengah Hadi Santoso mengaku sebagai partai pendukung Ahmad Lutfi Tatyasin, PKS Jawa Tengah mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang berpihak kepada masyarakat
seperti transportasi BRT murah, program rehabilitasi RTLH, makan bergizi gratis dan kebijakan lainnya yang berpengaruh positif kepada masyarakat. Meski demikian, PKS Jawa Tengah juga mengkritik adanya kekurangan yang harus didorong untuk penuntasannya, salah satunya masih tingginya angka pengangguran. PKS Jawa Tengah akan ikut mendorong dan mengawal kebijakan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mengatasi pengangguran, seperti yang sudah dilakukan dengan menggelar job fair di kantor Disnaker Trans Jawa Tengah. Aktif sebagai partai pengusung pun kita juga harus tetap bersikap kritis. Hari ini memang di Jawa Tengah terkait dengan angka pengangguran masih cukup tinggi bagi ukuran di Jawa. Alhamdulillah kita juga terus akan mengawal, mendorong kepada Pak Lutfi untuk program-programnya mengarah kepada penyelesaian pengangguran. Agenda internal Partai Padang Muswil PKS Jawa Tengah di Kota Semarang ini membahas banyak hal untuk kemajuan partai ke depannya. Hadi Santoso juga optimis akan menambah kursi legislatif pada pemilu mendatang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dorong ketahanan pangan siswa SMP Kota Semarang budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Kementerian Pertanian bersama Bulog memastikan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan digelontorkan di seluruh pasar tradisional hingga Desember. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras bisa ditekan dan semakin terjangkau. Saat berkunjung di Pasar Bulu Kota Semarang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim pergerakan harga beras di pasar tradisional mulai menunjukkan hasil positif, terutama di 15 provinsi di Indonesia yang dilakukan operasi pasar beras. Sebanyak 1,3 juta ton beras sudah digelontorkan untuk operasi pasar dan akan dilanjutkan hingga Desember 2025. Sebab masa panen di Indonesia masih berlangsung pada September. Untuk penyaluran beras SPHP saat ini sudah mencapai 7.000 ton per hari dan akan ditingkatkan menjadi 10.000 ton per hari. Operasi pasar SPHP yang sekarang hariannya sudah 6.000, kita target naik 7.000, kemudian 10.000 ton per hari. Ini sudah berdampak baik menurunkan harga di 13 provinsi, mungkin sudah 15 provinsi, 13 provinsi. Per 2 hari yang lalu sudah turun harga. Ini sangat baik untuk kita semua. Dan operasi pasar kita lanjutkan sampai Desember karena stok kita banyak. Kita akan operasi pasar sebanyak 1,3 juta ton seluruh Indonesia. Sementara itu, sejumlah pedagang menyampaikan keluhannya tentang pembelian beras SPHP. Pedagang meminta ke depan pembelian beras SPHP tidak perlu melalui aplikasi sebab dinilai ribet. Selain itu, pedagang juga harus melaporkan hasil penjualan beras SPHP setiap hari. Kalau pembelian itu nggak usah pakai aplikasi, ya dong. Soalnya ribet, ya bener dibantu petugas Bulog, tapi kan petugas Bulog nggak satu pasar. Kan pasar mana-mana kita harus menunggu. Sebelum beras datang kita transfer dulu. Setelah itu sudah transfer selesai, berasnya baru dikirim. Satu itu. Yang kedua, terus kalau laku setiap hari harus lapor, Mas. Sehari laku 10 misalnya, laku 20 harus laporan dikirim ke pusat. Kan mempersulit, ya kan? Kan kita udah bayar cash. Kalau suruh lapor setiap hari kan kayak tahanan luar, takut kabur. Kecuali kita nggak bayar, wong kita bayar barang urung teko wis transfer dulu. Nah, saya minta tolong sama Pak Menteri untuk selanjutnya jangan seperti itulah.
Pedagang juga berharap pemerintah konsisten melakukan operasi pasar sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, yakni harga beras stabil. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengenalkan siswa tentang pertanian sejak dini, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang menggelar pelatihan pembuatan budidaya ikan dan tanaman dalam ember atau budik damper dan vertical garden. Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota Semarang dengan semangat mengikuti pelatihan pembuatan budidaya ikan dan tanaman dalam ember atau budik damper oleh penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Dalam pelatihan ini, penyuluh pertanian memberikan penjelasan teknik mengenai cara budidaya ikan lele serta langkah-langkah dalam menanam kangkung di atas ember menggunakan sistem aquaponik. Kemudian, para siswa mempraktikkan langsung proses pembuatan budik damper, mulai dari mempersiapkan ember, menebar bibit ikan, hingga menanam kangkung atau jenis sayuran lainnya. Selain budik damper, siswa juga diajari membuat vertical garden. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengenalkan siswa tentang pertanian sejak dini. Karena memang kebutuhan pangan nasional ini sangat luar biasa untuk Indonesia. Nah, ini sangat penting supaya nanti tidak terjadi kesenjangan tentang pelaku pertanian. Jadi anak-anak ini diperkenalkan lebih dini sehingga ini anak-anak memahami bahwa kebutuhan pangan, kebutuhan pokok pangan di Indonesia atau dalam skala rumah tangga ini memang tidak hanya tanggung jawab petani, tetapi tanggung jawab dari semua lapisan, dimulai untuk memperkenalkan kepada anak-anak supaya nanti tidak ada namanya regenerasi yang terlambat tentang pertanian. Karena kalau regenerasi tentang pertanian ini terlambat, maka swasembada pangan akan susah dicapai, Pak. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 11 Kota Semarang, Mulyadi, mengatakan budik damper dan vertical garden menjadi upaya untuk menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan terbatas di sekolah. Selain itu bisa menjadi pembelajaran bagi siswa untuk membentuk karakter. Mulyadi juga berencana akan menjadikan urban farming sebagai ekstrakurikuler. Bagaimana itu menanam, merawat, dan nanti memanennya. Mudah-mudahan ini kegiatan ini terus berlanjut. Dan insya Allah nanti di SMP 11 akan diadakan eskul tentang urban farming. Diharapkan keberhasilan siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Semarang dalam melakukan budidaya ikan dan tanaman dalam ember ini bisa menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal sama. Sehingga semakin banyak generasi muda peduli terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, saudara. Ratusan orang keluarga besar Manggarai dari Kota Semarang, Solo, Salatiga hingga Yogyakarta memeriahkan gelaran Festival Budaya Manggarai di Kota Semarang. Berbagai tarian khas Manggarai pun ditampilkan, salah satunya tarian caci yang menyita perhatian pengunjung. Festival Budaya Manggarai di Kota Semarang ini diawali dengan melakukan karnaval. Ratusan orang keluarga besar Manggarai mengenakan pakaian adat berjalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan berakhir di halaman RRI. Bahkan sejumlah peserta karnaval terlihat membawa miniatur rumah adat dan komodo sebagai simbol keluarga besar Manggarai. Festival Budaya Manggarai yang baru pertama kali digelar ini mengambil tema Nipu Cang Mas Serong Dise Empo Agu Bote Dise Ame yang mempunyai arti melestarikan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sejumlah tarian khas Manggarai ditampilkan, salah satunya tarian caci yang menyita perhatian dari para pengunjung festival. Maka kami dari keluarga besar Manggarai mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat Indonesia melalui anak-anak kami yang ada di Kota Semarang, di perantauan, agar mereka tidak melupai budaya. Karena kita ketahui bahwa kalau budaya itu rusak, maka rusaklah bangsa itu, rusaklah daerah itu.
festival budaya ini memang kita sebagai generasi muda merupakan kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk terus memelihara dan merawat budaya atau warisan leluhur kita, terutama tarian-tarian adat Manggarai yang pada hari ini kita tampilkan. Kita bersyukur dan momen ini kita jadikan sebagai momen untuk memeriahkan juga HUT RI yang ke-80. Sejalan dengan tema Festival Budaya Manggarai tahun ini, tidak hanya untuk memperkenalkan budaya dari Manggarai, namun juga diharapkan generasi muda mewarisi atau mengingat warisan-warisan leluhur untuk tetap dikenang dan dijalankan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.